Ya, lukisan itu seperti itu cara membuatnya. Ya, teknik basah. Lukisan itu teknik basah. Unsur-unsur gambar cerita. Jadi sebelum kita membuat gambar cerita itu kita harus memahami unsur-unsur gambar cerita. Yang pertama kita harus memahami gagasan yang akan kita buat ya. Oh, mana? Gagasan tema ya. Terus selain memiliki gagasan tema, kita juga harus mengetahui ceritanya. Misalnya dalam gambar itu gambar ilustrasi yang ditampilkan dari sebuah penggalan cerita dari cerita Malin Kundang. Ya. Nah, ini kita harus memahami ceritanya. Dari cerita satu paragraf bisa kita gambarkan dalam satu gambar berikut ini. Nah, coba dihidupkan semua videonya, dilihat kuis berikut ini. Langsung jawabannya saja ya ditulis. Ya, jawabannya ditulis di buku tulis boleh. Ya, siap. Nih. Jawabannya saja. Teknik menggambar dengan menoreskan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi disebut apa? Tulis jawabannya saja. Teknik asir, atau teknik blok, atau teknik sapuan basah, atau teknik gosok. Sudah, Fitri, Amira? Khalif? Sudah? Ayo. Khalif sudah ditulis jawabannya? Tulis di buku Khalif, Faris, Amira, Fitri, Kira. Sudah. Mana yang lain? Fitri nggak masuk lagi ya. Yang kedua, sudah kan Khalif jawabannya? Sudah ditulis? Berikut ini yang merupakan gambar cerita yang dibuat dengan teknik sapuan basah adalah ini opsi 1, opsi 2, opsi 3, atau opsi 4. Yang merupakan gambar cerita yang dibuat dengan teknik sapuan basah. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, atau opsi 4. Sudah, Khalif? Sudah ya, lanjut.
Berikut ini merupakan perilaku tidak disiplin dalam kehidupan sehari-hari, kecuali menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, menaati rambu lalu lintas, atau memarkir kendaraan di sembarang tempat. A, B, C, atau D. Sudah? Yo. Yang merupakan perilaku tidak disiplin dalam kehidupan sehari-hari, kecuali Faris sudah ke Faris? Sudah. Ya, sudah. Lanjut. Nah, udah hafal ya? Sudah? Nih. Yang merupakan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita, kecuali opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Masalah sosial yang terjadi di sekitar kita, gambar opsi 1, opsi 2, opsi 3, atau opsi 4. Kecuali terus yang sudah selesai? Sudah. Faris, sudah Faris. Amirah sudah. Selanjutnya. Ya. Rusaknya fasilitas umum merupakan salah satu masalah sosial yang disebabkan masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya adalah A. Menggunakan fasilitas umum tanpa mau menjaganya. B. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan ke pihak terkait. C. Bersikap tidak peduli terhadap kerusakan fasilitas umum. D. Menjaga fasilitas umum jika ada imbalannya. Sudah? Belum. Sudah? Belum. Kok belum? Dah. Sudah semua? Sudah. Oke. Halaman berapa? Masih pelajaran yang kemarin, pelajaran kedua. Tentang mengenal Rasul Allah. Halamannya halaman 9. Gimana? Ustazah kemarin minta suruh menghafalin 25 nabi. Ada kasih yang sudah hafal? Belum. Oh, belum. Yang kayak gitu. Haris mungkin hafal. Haris. Faris, ya, Riz.
Coba hafalnya sampai berapa? Coba silakan dibaca bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ibrahim, Lut, Ismail, terus Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Zakaria, Yahya, Isa, Isa, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ya, ada 25 nabi yang wajib kita hafal atau kita ketahui. Ya, dari TK kan sudah ngafalin. Sekarang udah kelas 5, masa masih lupa lagi. Holly sedang apa, Holly? Nah, iya. Oh, hafal kah Holly? Enggak. Coba atau hafallah 5. Tutup pakai jari coba. Tutup pakai jari coba hafal. Saya sampai Nabi Ibrahim. Ya, coba. Tutup dulu. Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Panjang umur. Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Ayo Pak Fitri hafal Fitri. Suaranya yang keras Fitri. Mbak Fitri. saya. Iya Fitri. Mana suaranya? Ira hafal kah Ira? Ya saya. Saya siapa? Fitri. Atika sudah hafal maksud Atika. Fitri, nah suaranya yang keras Fitri. Coba Fitri. Saya. Apa ini Fitri kah? Suaranya ada, hidungnya enggak ada. Ira. Nih kalau ada versi balonku ada Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Coba lebih mudah enggak? Coba ulang lagi, Ustazah. Ya, coba Farid perhatikan sini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud,
Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Ira bisa Ira? Jangan aku masih zumba. Bisa? Faris bisa nggak Faris? Yusuf, Aidan, Coba. Falis. Pakai versi balonku ya. Coba Falis. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Akhirnya Muhammad. Faris, coba Faris. Biar semangat dong. Faris, duduk. Balonku ya, versi balonku ini. Balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Ibrahim, Dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Nah, dornya ini. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, hatiku sangat kacau kan? Balonku tinggal 4, Yunus, Zakaria, Yahya, ku pegang erat-erat, Isa, akhirnya Muhammad. Coba, Faris, biar semangat Faris, nggak ngantuk. Dari sini Adam, Idris. Dan Hud, saya Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Dan Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Ira sudah hafal Ira? Coba Ira. Ya Fitri bisa ya, sudah Fitri. Ira. Mana Ira? Saya. Ya Fitri, Fitri ayo. 1, 2, 3. Ayo Fitri, mana suaranya? Ibrahim dan Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Yo nyanyi sama-sama. Faris mana Faris nih suaranya? Kok menghilang nih Faris nih? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, hafal kan? Nah, Faris nih yang ada suaranya nih, Faris ini. Amira juga nih. Faris, coba Faris, baca nih. Faris, nyanyi Faris. Kholis. Idris, Nuh, dan Hud, Ibrahim,
Dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli. Daud. Daud. Sulaiman, Ilyas, Isa akhirnya Muhammad. Sore. Ya semangat dong. Faris nih ngantuk nih. Olive ngantuk juga nih. Ya, Kholis itu Ustazah. Nah, coba Olive sekali lagi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Versi balonku ya. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Ya. Saleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, dan Dan Yakub. Yusuf. Ayub, dan Shu'aib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Sore ya. Jadi harus hafal. Ini 25 nabi yang wajib kita ketahui. 25 Nabi. Iya, 25 nabi dari sekian ribu nabi kita wajib diketahui. Nah, pengertian Rasul kemarin sudah, yaitu Rasul itu adalah utusan. Kalau Rasulullah artinya orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Umat manusia. Ya. Ya. Jadi tugasnya Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah, memberikan kabar gembira, memperbaiki akhlak manusia, meluruskan pikiran dan akidah yang menyimpang, menegakkan hukum Allah, mengajarkan umat manusia untuk memiliki akidah tauhid atau yaitu dengan menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi kita wajib mengetahui adanya Rasul, adanya malaikat, adanya nabi. Nah, tugasnya dari malaikat artinya Rasul ya, menyampaikan wahyu, memberikan kabar gembira kepada umat manusia. Sifat-sifat Rasul, ada yang sudah tahu sifat Rasul itu? Sifat-sifat Rasul apa ya? Amanah, fatonah, terus sidik. Lagi? Ya, nih amanah berarti dapat dipercaya. Ya. Sidik, Sidiknya kata jujur, Berkata benar. fatonah, cerdas. artinya Fatonah cerdas, tapi menyampaikan. Nah, Kayaknya Holly sudah hafal nih ya. Sudah hafal, tapi kalau nggak diingatkan kembali lupa lagi ya Holly ya. artinya cerdas. Tablik artinya menyampaikan. Ya, kalau tabligh itu menyampaikan. Amanah dapat dipercaya. Coba Faris, 4 sifat Rasul apa aja? Yo, setelah ini selesai. 4 sifat Rasul apa aja? jujur, Amanah, fatanah, Mana fatonah? Apalagi Faris? tablik, tablik, Tabligh. Menyampaikan. fatanah, tablik, terus Ya. Nah, meneladani sifat-sifat Rasul. Kita harus meneladani sifat-sifat Rasul yang berbuat dengan
Benar. Perbuatannya Jika kita dipercaya atau diberi amanah, harus kita sampaikan. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain dan hidup harus cerdas. Apa tadi cerdas? Patona. Patona, cerdas patona. Ya. Jadi meneladani sifat Rasul juga kita harus patona atau cerdas dan bersifat jujur ya. Nah, ada dari 25 nabi, ada 5 rasul ulul azmi atau rasul ulul azmi itu rasul yang pada saat mengajarkan ajaran dari Allah, mereka melalui tantangan yang berat seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Musa itu yang menerima wahyu dari Allah itu kitabnya apa? Taurat. Taurat. Kalau Nabi Isa kitabnya Injil. Faris nih ngintip ini, Faris ini. Tahu tapi ngintip dia. Kalau Muhammad sudah pasti yaitu junjungan Nabi kita mendapatkan wahyu dari Al-Quran. itu adalah kitab Al-Quran. Ya, dengan berbagai Nabi Nuh itu mendapat tantangan yang begitu beratnya dan menjalankannya dengan sabar. Kesabaran Nabi Nuh patut ditiru. Allah memberikan azab kepada mereka yang Ya, Allah itu memberikan azab kepada kaumnya yang ingkar kepadanya yaitu berupa banjir yang menenggelamkan negerinya. Kalau Nabi Ibrahim yang pernah dibakar ya oleh ayahnya, yaitu ayahnya siapa? Raja Namrud. Tetapi dia tidak terbakar. Terus kalau Nabi Musa beliau saat bayinya itu dibuang ke sungai Nil. Fir'aun. Yang diasuh oleh Ya. Raja Fir'aun. Fir'aun diasuh pada istrinya. Nah, Raja Fir'aun akhirnya tenggelam dengan bala tentaranya di Laut Merah. Nah, kalau Nabi Isa lahir dari seorang Siti Maryam ya, wanita suci yang pada saat itu dikejar oleh pasukan dan kerajaannya. Dan selanjutnya Nabi Muhammad. Ya, demikian pembelajarannya sampai sini. Mungkin sebentar lagi Zoom-nya mati. Ustazah tutup ya. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ustazah. Ya, nanti hadir yang tahfiz ya. Oke. Dadah. Ya, Assalamualaikum. silakan ditutup. Waalaikumsalam. Kholis, silakan ditutup. Fitri Amidah Sari.